وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Saya juga ingin memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para petugas kesehatan dari kalangan para dokter, para perawat, dan sukarelawan yang lainnya, yang mereka juga saling bersinergi bersama dengan pemerintah, yang sesungguhnya mereka benar-benar berjihad dalam perkara ini, ya. Dan mereka orang-orang yang berada di garda terdepan, mereka orang-orang yang menghadapi kondisi-kondisi yang sesungguhnya itu merupakan kondisi yang berat, akan tetapi mereka melakukannya meskipun nyawa menjadi taruhan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, dan terkhusus dari kaum muslimin, para perawat kaum muslimin, para dokter kaum muslimin, agar bersabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Jalla wa Ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Wa man ahyaaha, barang siapa yang menghidupkan manusia, satu jiwa manusia, menyelamatkan satu jiwa manusia, maka seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia, menghidupkan seluruh manusia. Maka ini keutamaan yang besar. Hendaknya mereka melakukannya dengan penuh kesabaran dan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang kemudian dalam aktivitas menegakkan tanggung jawab ini, lalu mereka juga tertular penyakit ini, maka hendaknya mereka bersabar dan mengharapkan ridha Allah. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mengambil jiwa mereka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka meraih pahala sebagai seorang syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka yang wajib adalah bersabar, dan hendaknya seseorang berupaya untuk meluruskan niatnya. Dia melakukan itu semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian ditanyakan bagaimana tata cara salatnya, mengingat ketika masuk shift dan sudah mengenakan APD, itu alat pelindung diri atau yang biasa disebut hazmat, mereka baru bisa melepasnya setelah selesai shift. Makan, minum, buang air harus mereka tahan. Apakah tayammum dan tetap ber-APD atau diberlakukan jamak? Shift 1 pagi sampai siang, kemungkinan memakan waktu zuhur, bahkan bisa lewat waktu zuhur baru selesai. Shift yang kedua masuk setelah zuhur dan selesai melewati salat isya jam 21 ke atas. Shift yang ketiga dari malam setelah shift 2 sampai pagi melewati waktu subuh. Mohon nasihatnya. Ya, dalam hal tentang pelaksanaan salat, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang tata cara salat bagi ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Apabila dia tidak mampu berwudu untuk bersuci dengan menggunakan air, maka beralih kepada tayammum. Dan apabila dia tidak mampu juga untuk bertayammum, maka salat apa adanya. Kalau melihat kepada 3 shift yang disebutkan di sini, maka memungkinkan bagi seorang itu mengerjakan salat. Misalnya di shift pagi, dia masuk pagi sampai siang, kemungkinan memakan waktu zuhur, bahkan bisa lewat waktu zuhur baru selesai. Yang seperti ini, apabila dia memakai baju hazmat dan dia tetap menggunakan pakaian tersebut sampai kemudian waktu zuhur itu berakhir, maka memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan salat di waktu asar. Ini apabila dia tidak dalam keadaan suci, karena pagi hingga zuhur
atau akhir waktu zuhur, memungkinkan bahwa dia tidak dalam keadaan suci. Untuk berwudu juga sulit karena dia tidak diperbolehkan untuk melepas pakaiannya. Tayammum pun sulit. Nah, dalam kondisi seperti ini maka dia menanti hingga dia selesai dari tugasnya dan melepaskan pakaian APD tersebut. Meskipun telah memasuki waktu asar, maka apabila memasuki waktu asar, setelah itu dia melepaskan APD-nya, maka dia bersuci setelah itu. Bersuci, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat al-asr, jamak ta'khir. Dia mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu qomat, lalu mengerjakan sholat al-asr. Karena ini sholat orang yang memiliki uzur. Sholat zuhur boleh diakhirkan ke waktu asr. Ini bagi orang yang shift pertama. Shift yang kedua, masuk setelah zuhur dan selesai melewati sholat isya. Jam 9 ke atas, 9 malam ke atas. Maka apabila seorang pada saat shift yang kedua, dia masuk setelah zuhur, berarti memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu tanpa berpakaian hazmat. Maka dia mengerjakan sholat zuhur di waktu zuhur. Setelah itu dia menjamak sholatnya dengan sholatul asr, jamak taqdim. Berarti dia telah mengerjakan sholat zuhur dan asr. Setelah itu dia berpakaian APD tersebut. Lalu kemudian setelah itu memasuki waktu maghrib, maka dia menjamak maghribnya dengan sholatul isya nantinya. Dia biarkan sampai selesai tugasnya pada jam 9, itu masih masuk waktu isya. Itu masih di waktu isya. Sehingga dia membiarkan sampai dia selesaikan tugasnya jam 9 atau mungkin lewat sedikit, maka dia melepaskan APD-nya. Setelah itu dia mengerjakan salatul maghrib yang dijamak dengan salatul isya, jamak takhir di waktu isya. Ini dua shift yang telah kita jelaskan. Lalu bagaimana dengan shift yang ketiga? Nah, ini yang paling problem. Shift yang ketiga dia masuk tengah malam, lalu dia terus bertugas sampai pagi hari dan waktu subuh telah keluar. Perlu diketahui bahwa akhir dari waktu salatul fajr adalah terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Apabila masih memungkinkan, walaupun telah masuk waktu subuh tapi terlambat sedikit, namun belum berakhir waktu salat subuh, maka dia kerjakan di waktu subuh secara normal. Begitu dia melepaskan dan belum terbit matahari, maka dia melepaskan pakaian tersebut, lalu kemudian dia salat subuh masih pada waktunya, walaupun di akhir waktu. Namun apabila tidak memungkinkan, misalnya dia baru selesai bertugas pada jam 7 pagi atau jam 8 pagi misalnya, sehingga waktu subuh itu telah masuk, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Dalam kondisi berpakaian hazmat, tidak memungkinkan bagi dia untuk bersuci dengan menggunakan air. Apakah memungkinkan bagi dia untuk bertayammum? Juga tidak memungkinkan karena seluruhnya tertutup, sehingga dia sholat dalam keadaan demikian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dia sholat dengan menggunakan pakaian APD tersebut, walaupun dia tidak bersuci, dia tidak berwudu, tidak tayammum, sholat dalam keadaan seperti itu. Karena hanya itu yang mampu dia lakukan. Ini wallahu ta'ala alam yang bisa saya jawab berkaitan dengan pertanyaan dari petugas kesehatan ini. Semoga memberi manfaat. Dan saya tekankan lagi bahwa pada bagian yang terakhir, sholat subuh harus dikerjakan pada waktunya. Tidak diperbolehkan dia mengakhirkan, menegakkan sholatul fajr sampai keluar dari waktunya, yaitu sampai terbitnya matahari. Tidak boleh. Jadi solusinya bahwa dia mengerjakan di saat memasuki waktu subuh, meskipun dia dengan pakaian APD tersebut, tanpa bersuci. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila hanya itu yang mampu dia lakukan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.